Subscribe sekarang di channel MGP Gacor bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MGP Gacor, channel yang selalu memberikan analisis mendalam, fakta terkini, dan wawasan eksklusif dari dunia MotoGP. Kali ini kita akan membahas pernyataan mengejutkan dari salah satu analis ternama, Carlo Pernat, tentang situasi panas di tim Ducati. Bayangkan ini, seorang juara dunia 2 kali, Pecco Bagnaia, justru dikatakan terguncang secara mental sejak Marc Marquez resmi bergabung dengan timnya. Dan pernyataan ini bukan sekedar spekulasi. Disampaikan langsung oleh Carlo Pernat dalam podcast Atu Togas dengan nada yang sangat tegas dengan penuh keyakinan. Dalam kesempatan ini, Pernat tidak hanya membahas persaingan antar pembalap, tetapi juga menyentuh masa depan MotoGP di bawah kepemilikan Liberty Media hingga transformasi luar biasa Marc Marquez dari titik terendah hingga kembali ke puncak. Simak bersama kami karena di balik angka-angka dan podium ada drama mental, psikologi juara, dan pertarungan di dalam kepala yang menentukan siapa yang benar-benar layak menjadi yang terbaik. Masa depan MotoGP, Liberty Media, dan tantangan komunikasi. Sebelum membahas pembalap, Carlo Pernat menyampaikan pandangan strategisnya mengenai masa depan MotoGP, khususnya terkait akuisisi oleh Liberty Media, perusahaan yang juga mengelola Formula One. Menurut Pernat, perubahan besar tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Ia menyatakan, bukan berarti saya berharap tahun depan akan ada perubahan besar. Tidak, ini terlalu cepat. Menurut saya, ini lebih ke arah investasi pembicaraan dan pengelolaan untuk 2027. Artinya, meskipun Liberty Media telah mengambil alih, transformasi besar kemungkinan baru akan terlihat pada tahun 2026 atau 2027. Namun, Pernat menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara penyelenggara, media, dan fans. Ia menilai media bukanlah pihak yang harus dijauhi, melainkan mitra penting dalam membangun popularitas MotoGP. Kita butuh orang-orang yang sudah lama berada di sana dan paham bahwa media itu harus dibantu karena sekarang media sangat penting, tegasnya. Pernat bahkan membandingkan dengan Formula One. Dulu F1 dikenal tertutup dan kurang responsif terhadap media. Namun kini mereka justru menjadi contoh bagaimana olahraga motor bisa tumbuh pesat melalui dokumenter, media sosial, dan keterlibatan langsung dengan penonton. Bagi Pernat, ini adalah pelajaran penting. MotoGP perlu belajar dari F1. Jangan hanya fokus pada balapan, tapi juga pada narasi, emosi, dan keterlibatan publik. Dengan pendekatan seperti itu, ia yakin MotoGP bisa menjadi lebih besar asalkan ada kerja serius dari semua pihak. Marquez, perjalanan dari neraka ke surga merah. Masuk ke inti pembahasan, Pernat memberikan analisis mendalam tentang Marc Marquez yang menurutnya bukan sekedar pembalap biasa, melainkan fenomena. Ia mengakui bahwa musim ini ia sempat meragukan kemampuan Marquez untuk kembali ke puncak, terutama karena kondisi fisiknya yang sempat kritis akibat cedera berkepanjangan. Namun, apa yang terjadi di 2024 membuktikan bahwa Marquez bukan manusia biasa. Pernat menggambarkan perjalanan Marquez dengan metafora 3 alam: neraka, purgatorium, dan surga. Neraka adalah masa di mana Marquez hancur secara fisik, cedera beruntun, operasi, absen panjang, dan kehilangan kepercayaan diri. Purgatorium adalah masa pemulihan di tim satelit Gresini Ducati. Sempat ia belajar ulang, beradaptasi, dan menemukan kembali ritme balapnya. Dan kini
surga saat ia bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo dan langsung tampil dominan. Pernat menyebut hanya dia yang bisa keluar dari neraka seperti itu. Kekuatan mental dan fisiknya luar biasa. Ia menekankan tidak semua juara dunia mampu bangkit dari titik terendah seperti ini. Tapi Marquez melakukannya dengan tekad, kerja keras, dan keberanian yang langka. Dan hasilnya, di paruh pertama musim 2024, Marquez bukan hanya cepat, tapi juga konsisten, stabil, dan hampir tanpa kesalahan. Ia langsung menjadi acuan bahkan bagi rekan setimnya sendiri. Bagnaia, juara yang terbebani. Di sisi lain, ada Pecco Bagnaia, juara dunia 2 musim berturut-turut yang kini justru terlihat kehilangan kilaunya. Pernat mengakui awalnya ia menganggap Bagnaia memiliki keunggulan karena sudah lama bersama Ducati, mengenal tim, motor, dan insinyur. Namun ia mengakui, saya salah, saya tidak mempertimbangkan dua hal, kekuatan Marquez dan mungkin Pecco terlalu percaya diri. Dan disinilah letak masalahnya. Sejak hari pertama Marquez resmi bergabung dengan Ducati, sejak sesi tes pramusim pertama, mental Bagnaia langsung terguncang. Pernat menyatakan dengan tegas, sejak hari pertama Marquez ditempatkan di Ducati, kepala Bagnaia sudah terguncang. Bukan karena Bagnaia tidak cepat, bukan karena motornya lebih buruk, tapi karena beban psikologisnya meningkat drastis. Bayangkan, dulu ia adalah pembalap utama Ducati, andalan tim, simbol kekuasaan, simbol kesuksesan. Kini datang seorang legenda hidup, juara 8 kali yang langsung tampil luar biasa di motor yang sama. Dan bukan hanya cepat, Marquez juga tampak lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih siap secara mental. Akibatnya, Bagnaia mulai berpikir terlalu banyak. Alih-alih fokus pada balapannya sendiri, ia terus membandingkan dirinya dengan Marquez. Dan dalam dunia balap, pikiran yang penuh beban adalah musuh terbesar. Analisis psikologis, mengapa Bagnaia belum bisa bangkit? Pernat menekankan, ini bukan soal skill atau motor, ini adalah masalah mental. Ia menyatakan selama Bagnaia belum bisa mengeluarkan Marquez dari kepalanya, ia akan tetap jadi Bagnaia yang sama seperti awal musim. Artinya, ia mungkin tampil sedikit lebih baik dari balapan ke balapan, tetapi tidak akan mampu mengalahkan Marc Marquez secara konsisten. Dalam MotoGP, teknik, motor, dan tim mendukung, tetapi kepercayaan diri dan ketenangan mental yang menentukan siapa yang bisa tampil maksimal di bawah tekanan. Dan saat ini Marquez jelas unggul dalam aspek itu. Ia sudah melewati fase terburuk. Ia tahu arti perjuangan dan ia tidak takut kehilangan apapun. Sementara Bagnaia sebagai juara bertahan justru merasa harus mempertahankan segalanya, gelar, reputasi, dan posisinya sebagai pembalap utama. Tekanan ini membuatnya terlalu hati-hati, terlalu waspada, dan kurang agresif. Hasilnya beberapa podium tapi minim kemenangan. Performa stabil tapi tidak spektakuler. Dan yang paling mencolok, ia tidak pernah benar-benar lepas dari bayang-bayang Marquez. Apa yang dibutuhkan Bagnaia? Titik balik mental. Lalu apa solusinya? Menurut Pernat, Bagnaia membutuhkan satu momen besar, sebuah titik balik yang bisa mengembalikan kepercayaan dirinya. Ada dua skenario yang bisa menjadi katalis. Pertama, Marquez mengalami kecelakaan atau masalah teknis dan Bagnaia berhasil memenangi balapan tanpa tekanan langsung. Kemenangan seperti ini bisa memberi relaksasi mental dan membuatnya percaya bahwa ia masih mampu menang meskipun lawan utamanya tidak finish. Kedua, Bagnaia tampil luar biasa.
menang dengan margin besar tanpa kesalahan dan benar-benar mengendalikan balapan. Jika itu terjadi, ia bisa membuktikan pada dirinya sendiri, saya tidak perlu menunggu Marquez jatuh, saya bisa mengalahkannya secara langsung. Dan saat itulah transformasi mental terjadi. Ia bisa kembali menjadi Pecco Bagnaia yang dulu percaya diri, ofensif, dan tak terbendung. Namun selama momen itu belum tiba, Pernat yakin kita akan melihat Bagnaia yang sedikit lebih baik, tetapi tetap bukan Bagnaia yang bisa mengalahkan Marquez. Siapa yang akan juara 2024? Jadi, siapa yang akan mendominasi paruh kedua musim? Berdasarkan analisis Pernat, Marc Marquez tetap menjadi favorit. Bukan hanya karena kecepatannya, tapi karena keunggulan mental yang saat ini sangat nyata. Setelah membuktikan bahwa ia bukan sekedar pembalap hebat, tapi juga juara sejati yang mampu bangkit dari keterpurukan. Sementara Bagnaia, meskipun tetap menjadi ancaman, perlu waktu untuk menyembuhkan luka psikologisnya. Tanpa kemenangan besar atau momentum positif, sulit membayangkan ia bisa mengejar ketertinggalan. Namun, MotoGP selalu penuh kejutan. Satu kesalahan, satu balapan basah, atau insiden bisa mengubah segalanya. Belum lagi ancaman dari pembalap lain seperti Jorge Martin, Fabio Quartararo, atau Enea Bastianini yang siap memanfaatkan celah. Tapi satu hal yang pasti, juara 2024 tidak akan ditentukan hanya oleh kecepatan motor, tapi oleh siapa yang paling kuat di kepala. Demikian analisis mendalam dari Carlo Pernat yang patut menjadi bahan renungan bagi semua pecinta MotoGP. Apakah Bagnaia benar-benar terguncang? Apakah Marquez telah mencapai level yang tidak bisa dikejar oleh siapapun? Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Diskusi yang sehat selalu kami hargai. Jangan lupa like video ini, subscribe channel MGP Gacor, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari dunia MotoGP. Terima kasih sudah menonton. Di MGP Gacor, kami tidak hanya menyaksikan balapan, kami memahami maknanya. Jadi, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan